So, teman-teman, di sini gue bakal bahas sedikit seputar MacBook Neo ya dari perspektif gue aja. Jadi di sini ada 4 varian ya, ini ada 4 varian warnanya. Kalau dari chipnya tuh dia pakai Apple A18 Pro chip ya. A18 Pro itu dipakai di 16 Pro Max sama 16 Pro ya. Jadi dia itu pakai chipsetnya 16 Pro Max sama 16 Pro dijadiin jadi MacBook, namanya MacBook Neo ya. Kalau di sini kan dia udah 6 core CPU with 2 P-cores ya sama 4 E-cores. Ada 5 core GPU-nya, dia juga udah support hardware accelerated ray tracing dengan 16 core neural engine. Oke, kecepatan memori bandwidth-nya di 60 GB per second ya. Untuk media engine-nya sih for concern gue dia juga udah support AV1 ya. Oke ya. Dan sedikit info juga, di sini RAM ini nggak bisa di-upgrade karena purely ini dalamannya solderan semua. Itu dulu ya. Kalau untuk penyimpanan dia udah ada 2 varian ya, yang 256 sama 512 GB. Cuma kalau menurut gue sih, ya gue akan tetap lebih saran pakai yang 512 GB ya. Dari segi layarnya masih panel IPS ya, IPS teknologi ya, tapi udah pakai liquid retina display. Oke ya. Kecerahan nitsnya sampai 500 nits brightness ya. Kalau yang diklaim di sini juga untuk baterainya dan powernya ya, dia udah support up to 16 hours ya video streaming. Oke, 11 jam juga buat wireless web. Oke ya. Di sini juga udah built-in 36,5 watt hour lithium ion baterai. Oke ya. Kalau gua cek juga nih udah ada 20 watt USB-C power adapter. Habis itu juga udah kabel chargernya 1,5 mm. 1,5 meter, my bad. Untuk charging dan expansionnya ya, di sini One USB 3. Jadi ada 2 port USB-C-nya, One USB 3 sama One USB 2. Ya, ini USB-C tapi Type C. Ini bisa buat charging, DisplayPort sama USB 3. Asumsi gue sih kalau DisplayPort gue rasa dia pakai converter lagi ya. Gitu ya. Kalau di sini sih untuk external display supportnya, ya dia ini paling bisa support sampai native resolusi di 4K di 60 Hz. Oke. Ya. Ya ada video playbacknya udah support HFVC, H264, AV1, ya ProRes, SDR with Dolby Vision, HDR10 Plus, HDR10, ya HDR10 dan juga HLG. Oke, ya. Udah support Wi-Fi 6 juga sih, sama Bluetooth 6 ya. Pakai macOS, ya oke lah ya. Kita lihat juga sedikit di sini gue bakal buat perbandingannya ya. Ini adalah Apple M5 versus Apple A18 Pro. Ya ini gue bakal baca sedikit aja. Jadi di sini ini adalah SoC-nya iPhone ya. Ini kan macOS beda ya. Ini Mac. Dia ini oleh Apple M5 kan dari MacBook. Oke. Ya kalau fabrikasinya sama-sama 3 nanometer. Untuk jumlah transistornya tidak diungkapkan. M3 memiliki sekitar 25 miliar, M5 diberikan akan lebih angka ini. Oke. Kalau untuk A18 Pro ya, A18 Pro 20 miliar. Oke. Ya diperkirakan, oke. Untuk intinya tadi gue udah bahas juga, ada 6 inti core, 2 inti performa dan 4 inti efisiensi ya. Untuk mikro arsitektur prosesornya dia berbasis ARM V9 ya. Jadi udah masih ARM basisnya. Oke, untuk inti performanya 4 GHz, inti efisiensi 2,4. Gitu. Ini kita bahas inti GPU-nya ya. Dia memiliki 6 inti ya. Untuk GPU Apple sendiri dia untuk Apple A18 Pro di MacBook Neo, dia memiliki GPU Apple tuh 6 core ya. Juga udah ada ray tracing juga. Ya, ini generasi pertama di iPhone ya. Ini 4 kali lebih cepat daripada ray tracing di perangkat lunak A16. Untuk NPU-nya sendiri diklaim Neural Engine 16. Ya, untuk Apple A18 Pro memiliki Neural Engine 16 ya, core 35 TOPS dengan kecepatan 35 TOPS yaitu triliun operasi per detik ya. Untuk menjalankan perintah AI ya, oke. Ini jumlah core yang sama dengan pendahulunya, 2 kali lebih cepat dalam pembelajaran mesin dibandingkan A16, oke. Untuk RAM-nya 8 GB, ini nggak bisa di-upgrade solder ya. Untuk penyimpanan dia pakai solder ya, jadi dia langsung terintegrasi. Jadi gue dijelasin juga. Ya untuk mesin media juga udah gue jelasin ya. Untuk fitur khususnya untuk Apple A18 Pro, Apple Vision Neural Engine dioptimalkan untuk fotografi dan komputasional dan fitur intelijen di perangkat ya, di suara pribadi, penggunaan gambar ya.
Dan ini juga salah satu sistem on chip iPhone pertama dengan ray tracing. Oke, ya. Ini juga udah gue bahas sedikit. Ini untuk Apple A18 Pro ya, kurang lebih dia udah 6 cores, 6 threads ya, dengan multi thread ratingnya di 12.850 dengan single thread ratingnya di 4.086. Kalau di harga ini sekitar 10.749.000 nih. Ini udah dari iBox ya. Ini juga gue udah baca-baca, Apple resmi pasarkan MacBook Neo laptop paling murah di Indonesia. Ya, laptop terbaru dari Apple, MacBook Neo, kini telah resmi dipasarkan di pasar Indonesia. Oke, mulai dari 10 jutaan ya. Oke. Pihak Apple mengklaim bahwa perangkat ini andal untuk mengeksekusi aktivitas pengeditan foto. Oke, tadi gue udah sempat bahas juga fitur-fiturnya. Buat AI sendiri dia sudah memiliki 35 tops ya. Udah gue bahas juga sedikit ya. Oke, udah bisa pre-order ya. Oke, pemesan awal untuk perangkat MacBook Neo di tanah air sudah bisa lewat iBox sejak 15 Mei 2026. Seperti dilansir dari Belanjaan, sementara itu proses pengambilan barang maupun pengiriman unit baru akan berjalan di 22 Mei. Oke, berarti udah 3 hari lalu ya. Ini gua rekaman tanggal 25 Mei. Dan untuk kedalamannya, ini gua ambil dari sumber Tech RE. Kurang lebih ya ini udah fix solderan semua. Kekurangannya dia nggak ada fan. Mungkin bisa beli cooling pad lagi ya. Ini benar-benar dia nggak ada fan di dalamnya ya. Ini cuma benar solderan semua. Ya. Dan ini bisa didapetin di harga 10.749.000 di iBox ya. Oke, so kalau kebutuhannya buat editing, buat AI masih oke banget ya. Tapi menurut teman-teman gimana? Coba komen apakah kalian pakai buat game atau gimana? Coba komennya di bawah. Dan ya sudah, ini sedikit penjelasan seputar MacBook Neo dari perspektif gue yang simpel-simpel aja. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you later. Bye bye, ciao, thank you.